Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mohon izin memperkenalkan diri semua ya adik-adik. Perkenalkan, nama aku Adila Syuhadia. Aku adalah seorang mahasiswa mengambil jurusan Prodi D3 Gizi di Universitas British Indonesia. Nah, tujuan aku pada siang hari ini adalah untuk melakukan penyuluhan kepada adik-adik sekolah dasar dengan tujuan ingin mengetahui perilaku hidup sehat adik-adik baik di rumah dan di lingkungan sekolah. Langsung saja ya kita mulai penyuluhan pada pagi hari ini. Ini kakak sudah menyiapkan PPT dengan judul perilaku hidup sehat di lingkungan sekolah dasar. Nah, di bagian pokok pembahasan yang akan kakak bahas, yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah yaitu pengantar hidup sehat, di mana adik-adik di rumah itu melakukan pola hidup, apakah bersih atau tidak, atau lingkungannya bagaimana. Dan yang kedua adalah pentingnya mencuci tangan. Nah, adik-adik kan pasti nih sering main kan, kadang lupa mau makan, cuci tangannya lupa gitu kan, atau lupa memotong kuku karena sibuk dan asik bermain. Nah, nanti kakak akan menjelaskan di situ gimana pentingnya kita menjaga dan membersihkan kuku. Berikutnya kakak juga akan menjelaskan perawatan gigi dan menyikat gigi. Nah, adik-adik semua ada nggak di sini yang malas sikat gigi? Oh tidak, bagus. Karena malu ya sama teman-temannya nanti kalau nafasnya bau. Nah, materi selanjutnya yang akan kakak jelaskan yaitu memilih cemilan sehat. Nah, di sini adik-adik pasti suka jajan. Nah, adik-adik juga mungkin kurang memperhatikan dan kurang mengetahui bagaimana itu jajanan yang sehat dan yang tidak sehat. Nah, nanti di sini adik-adik akan belajar mengamati lingkungan sekitarnya, mengamati cara adik-adik berbelanja. Mungkin nanti adik-adik akan kasih tahu mana itu jajanan yang sehat dan tidak sehat. Langsung saja kita ke penjelasan materinya ya. Yang pertama itu adalah, ada yang tahu materi pertama tadi ya? Materi apa yang akan kakak jelaskan? Ada yang tahu? Oh iya, benar sekali deh. Nah, pengantar hidup sehat di sekolah dan membiasakan cuci tangan, sikat gigi dan memilih jajanan sehat. Nah, di yang paling utama saat menerapkan pola hidup sehat dari dalam diri kita dulu, baru kita memperhatikan lingkungan sekitar kita. Nah, tentunya di dalam pribadi adik-adik harus mencuci tangan, karena tangan adalah sumber adik-adik untuk memakan suatu makanan melalui perantara tangan. Kalau tangannya berkuman, otomatis adik-adik akan terkena bakteri yang akan masuk ke dalam tubuh adik-adik. Nah, berikutnya adik-adik juga harus sikat gigi. Nah, menyikat gigi secara teratur setiap pagi dan malam untuk menjaga kebersihan mulut dan gigi. Nah, jika adik-adik malas sikat gigi, pasti nanti akan ada bakteri-bakteri yang memungkinkan adik-adik akan terkena dan terindikasi penyakit-penyakit yang lain gitu. Selanjutnya, pastinya memilih jajanan yang sehat. Di dalam memilih jajanan yang sehat, mungkin tentunya adik-adik harus mengutamakan makanan yang bergizi, karena adik-adik sedang dalam masa pertumbuhan. Di sana adik-adik juga harus menghindari makanan yang berbahan pengawet dan yang berwarna buatan. Nah, manfaat hidup sehat di sini adalah yang pertama sekali adalah agar tubuh adik-adik berkembang dengan optimal. Nah, gaya hidup sehat mendukung perkembangan fisik adik-adik, termasuk pertumbuhan tulang, otot, dan sistem kekebalan tubuh. Berikutnya, adik-adik akan lebih fokus dalam belajar. Nah, kondisi tubuh yang sehat meningkatkan konsentrasi, daya ingat, dan kemampuan berpikir kritis di dalam kelas. Nah, selanjutnya adik-adik juga tentunya akan menerapkan kebiasaan yang positif. Nah, memulai hidup sejak dini membentuk pola perilaku baik yang akan berlanjut hingga adik-adik dewasa.
seperti rajin berolahraga dan menjaga pola makan. Selanjutnya, masalah kesehatan umum pada anak seusia adik-adik semua. Nah, pertama itu kebersihan diri. Kurangnya kebiasaan seperti mencuci tangan dan menjaga kebersihan dapat meningkatkan risiko penyakit terkena infeksi seperti flu dan diare. Nah, adik-adik semua mau nggak kalau misalnya nih adik-adik nggak mau cuci tangan nih, mau nggak terkena diare gitu? Enggak kan? Untuk itu kakak juga harus mengimbau adik-adik karena adik-adik pasti main-main di lingkungan yang kita nggak tahu ya, yang ada terindikasi bakteri dan bakteri-bakteri jahat dari luar sana. Jadi adik-adik harus menangkal itu dengan mencuci tangan. Nah, selanjutnya adalah pola makan yang buruk. Dalam konsumsi makanan tinggi gula, garam, dan lemak berkontribusi pada obesitas serta kekurangan nutrisi penting seperti zat besi dan vitamin. Selanjutnya masalah kesehatan yang adik-adik yang gampang terkena dan tersebar di adik-adik adalah aktivitas fisik yang rendah. Mungkin ada adik-adik yang malas dan mageran orang-orangnya. Nah, kurangnya olahraga atau kurangnya produktivitas dan aktivitas gerak dapat menyebabkan masalah seperti kegemukan dan rendahnya daya tahan tubuh adik-adik. Nah, kesadaran dan tanggung jawab adik-adik tentunya sangat dibutuhkan untuk pola hidup sehat dan terbebas dari penyakit. Seperti peran aktif. Nah, adik-adik harus diajarkan untuk memahami pentingnya menjaga kebersihan pribadi dalam memilih makanan sehat dan mencukupi kebutuhan tidur. Selanjutnya, kepedulian lingkungan. Nah, meningkatkan kesadaran untuk menjaga kesehatan lingkungan sekolah seperti membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan ruang kelas. Berikutnya, ini ada dukungan sesama adik-adik. Nah, dianjurkan untuk saling peduli dan saling mendukung teman yang membutuhkan, membangun rasa tanggung jawab sosial terhadap kesehatan bersama. Nah, materi selanjutnya adalah pentingnya mencuci tangan. Kapan saja kita harus mencuci tangan? Pertama, itu di saat sebelum makan. Pastikan mencuci tangan sebelum menyentuh makanan untuk mencegah masuknya kuman ke dalam tubuh. Nah, selanjutnya setelah menggunakan toilet, menghilangkan bakteri dan patogen yang dapat menyebabkan penyakit. Maka dari itu adik-adik, jika buang air kecil dan buang air besar, kita harus diwajibkan mencuci tangan. Nah, setelah bermain, membersihkan tangan dari debu, kuman, dan bakteri yang mungkin menempel selama bermain. Kapan harus mencuci tangan? Yang pertama, adaptasi terhadap kebutuhan perkembangan sosial ekonomi, menyesuaikan dengan strategi pembangunan nasional dan regional untuk memenuhi kebutuhan hidup adik-adik dan perkembangan. Selanjutnya, perlindungan lingkungan ekologis, memperkuat konservasi sumber daya perlindungan lingkungan serta meningkatkan kapasitas daya dukung secara menyeluruh. Lanjut. Nah, langkah-langkah mencuci tangan yang benar. Yang pertama, membasahi tangan. Gunakan air bersih, air mengalir untuk membasahi tangan sebelum mengaplikasikan sabun agar efektif. Yang kedua, digosok dengan sabun. Gosok tangan dengan sabun selama minimal 20 detik termasuk punggung tangan dan sela-sela jari dan bawah kuku. Ketiga, bilas tangan sampai bersih menggunakan air mengalir untuk menghilangkan sabun dan kotoran. Keempat, keringkan tangan menggunakan handuk bersih atau tisu yang sekali pakai untuk mengeringkan tangan. Hal ini juga mencegah perkembangan bakteri lebih lanjut. Aktivitas cuci tangan yang menyenangkan. Nah, bagi adik-adik, permainan hitungan. Anak-anak adik-adik semua dapat diajak menghitung hingga 20 sambil menggosok tangan. Jadi ketika menggosok tangan itu bisa dihitung 1 hingga 20 kali. Nah, menjadikan proses cuci tangan lebih interaktif. Jika adik-adik dapat menciptakan kompetisi bersih, ciptakan kegiatan kompetisi untuk melihat siapa yang memiliki tangan yang terbersih dengan alat pendeteksi
dalam memperhatikan dan cuci tangan. Selanjutnya ada lagu cuci tangan. Nah, bukan hanya lagu biasa adik-adik, di dalam menerapkan cuci tangan juga bisa diterapkan agar tidak bosan menggunakan lagu. Nah, mengajarkan lagu khusus tentang cuci tangan membuatnya lebih menyenangkan dan sekaligus mendidik tentang pentingnya kebersihan. Selanjutnya ada stiker penghargaan. Nah, beri stiker atau penghargaan kecil untuk adik-adik yang lagi mencuci tangan dalam rutinitas adik-adik untuk memotivasi adik-adik agar rajin mencuci tangan. Nah, yang ketiga yang akan kakak sampaikan adalah perawatan gigi dan menyikat gigi. Mengapa menyikat gigi itu penting? Nah, yang pertama, agar gigi adik-adik semua tidak berlubang. Nah, menyikat gigi secara teratur dapat menghilangkan plak pada gigi dan menghilangkan sisa makanan yang menjadi penyebab utama kerusakan gigi. Selanjutnya, menjaga kesehatan gusi. Nah, menyikat gigi dengan benar membantu mencegah peradangan gusi seperti penyakit gusi dan dapat berkembang menjadi penyakit gusi lebih serius. Nah, selanjutnya kesehatan tubuh secara keseluruhan. Kesehatan mulut yang baik berkontribusi pada fungsi tubuh lainnya dengan mencegah bakteri dari mulut menyebar ke sistem tubuh lainnya. Selanjutnya, percaya diri adik-adik tentunya akan lebih tinggi. Dengan rajinnya mensikat gigi dan menjaga kebersihan gigi, adik-adik dapat mendapatkan senyuman yang sehat dan meningkatkan rasa percaya diri di lingkungan adik-adik sendiri dan lingkungan sosial. Nah, sekian materi penjelasan yang dapat kakak sampaikan ya. Semoga dapat bermanfaat bagi adik-adik. Nah, itu ya, assalamualaikum.